Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Ayunda Fatima Azhara dari SDN 1 Cupang. Anak-anak hebat, kali ini sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kecepatan menghitung jarak dan waktu tempuh. Oke, sebelum kita belajar mengenai menghitung kecepatan jarak dan waktu tempuh, alangkah baiknya kita tahu dulu nih apa sih itu kecepatan, jarak, dan juga waktu. Nah, yang pertama itu kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Dengan kata lain, kecepatan ini merupakan jarak yang ditempuh oleh suatu benda atau seseorang dalam suatu waktu. Itu pengertian kecepatan. Nah, yang kedua ada jarak. Jarak ini adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Nah, yang ketiga ada pengertian waktu. Waktu ini merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Nah, anak-anak kan kalian sudah mengerti tuh pengertian dari kecepatan, jarak, dan waktu. Sekarang kita akan belajar tentang rumus untuk menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada sebuah bangun ruang segitiga ya. Nah, segitiga ini disebut dengan segitiga ajaib ya. Segitiga JKW. Nah, lihat di situ ada simbol J. J ini berarti jarak dan di bawahnya itu ada K yaitu kecepatan dan di sebelahnya itu ada W. Nah, W ini menunjukkan waktu. Anak-anak, kalau yang atas itu jarak itu biasanya menggunakan satuan ini. Kilometer, meter, sentimeter, dan lain sebagainya. Kalau yang kecepatan biasanya menggunakan satuan kilometer per jam, meter per menit, ataupun meter per detik. Nah, sedangkan kalau yang waktu ini, nah menggunakan satuannya itu bisa berupa jam, menit, ataupun detik. Nah, contohnya nih misalkan, ada 7 km per jam. Nah, kalau kilometer per jam berarti itu menunjukkan kecepatan. Nah, sedangkan kalau yang di bawahnya ini kan 7 km. Nah, hanya kilometernya saja berarti itu menunjukkan jarak. Nah, sedangkan yang di bawah itu yang terakhir 1 jam. Nah, 1 jam ini bisa 1 jam, bisa 1 menit, ataupun bisa 1 detik. Nah, itu berarti menunjukkan suatu waktu. Nah, sampai sini paham? Nah, terus bagaimana sih rumusnya gitu untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu? Nah, kita perhatikan lagi ke segitiga ajaibnya. Nah, contoh, misalkan kita ingin mencari rumus jarak. Kalau mencari rumus jarak, berarti yang harus kita tutupin dulu yaitu bagian jaraknya. Kita tutup dulu nih jaraknya. Sisa apa? Sisa kecepatan di bawah dan waktu di bawah. Nah, berarti kalau sama-sama di bawah itu kita kalikan. Ya, kita kalikan. Nah, berarti rumus jarak itu adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, itu adalah rumus jarak. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau mencari rumus kecepatan. Nah, kalau untuk mengetahui rumus kecepatan, misalkan kecepatan, berarti kita tutup dulu nih yang kecepatannya. Kita tutup yang kecepatannya. Sisa apa? Sisa jarak di atas dan waktunya di bawah. Nah, kalau posisinya berada di atas dan di bawah, kita bagi. Nah, kita bagi. Berarti untuk mencari rumus kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk mencari rumus
waktu. Kalian hanya perlu seperti biasa, menutup yang bagian waktunya saja. Sisa apa? Sisa jarak di atas dan kecepatan di bawah. Nah, berarti rumus waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Sampai sini paham? Paham ya? Cukup mudah ya anak-anak untuk menentukan rumus kecepatan, jarak, dan waktu dengan segitiga JKW ini. Oke. Selanjutnya kita langsung saja latihan soal ya. Diperhatikan anak-anak, Ibu sudah menyantumkan tabel, soal tabel. Nah, di sini ada jarak, ada waktu, dan juga kecepatan. Nah, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Nomor 1, lihat jaraknya itu sudah diketahui ya, jaraknya itu adalah 200 km. Kemudian waktunya dilihat, waktunya belum ada ya, belum diketahui. Dan kecepatannya sudah diketahui ya anak-anak, yaitu 40 km per jam. Berarti tugasnya atau soalnya itu kita untuk mencari waktu. Nah, agar lebih memudahkan kita mengerjakan soal, kita gambar dulu nih segitiga JKW-nya. Silakan anak-anak di rumah sambil mencoba digambar segitiga JKW-nya. Nah, oke. Yang pertama, kita tulis dulu. Nah, kalian kan sudah menggambar segitiga JKW-nya. Sekarang kita langsung mengerjakan soalnya ya. Nah, lihat nomor 1 itu yang belum diketahuinya itu adalah waktu. Nah, berarti yang harus kita tutup dulu adalah waktunya. Sudah ditutup? Berarti kita sudah mengetahui ya rumus untuk mencari waktunya, berarti jarak yang di atas dan dibagi kecepatan yang di bawah. Kita tulis dulu nih. Jarak dibagi kecepatan. Nah, kita masukkan jaraknya berapa yang sudah diketahui? 200 km. Nah, kemudian apalagi yang sudah diketahui? Kecepatan ya. Nah, berarti kan jaraknya itu 200 km. Kemudian kita bagi nih, kita bagi kecepatannya berapa? Lihat di nomor 1 kecepatannya berapa? 40 km per jam. Kita tulis 40 km per jam. Oke. Nah, kita kerjakan ya, bareng-bareng kita hitung. 200 km dibagi 40 km per jam. Kita hilangkan nih nolnya dulu nih supaya lebih mudah. 20 dibagi 4 berapa anak-anak? 5, ya pintar sekali, 5. Kemudian satuannya menggunakan apa? Nah, karena di sini menggunakan jam, maka satuannya itu adalah jam. Oke, berarti nomor 1 jawabannya adalah 5 jam. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Lihat nomor 2 anak-anak, di situ jaraknya sudah diketahui apa belum? Belum ya, belum. Kemudian waktunya sudah ya, waktunya itu 3 jam. Kemudian kecepatannya sudah, yaitu 60 km per jam. Berarti nomor 2 itu yang ditanyakan adalah, ya betul, jaraknya. Nah, kembali kita menggunakan segitiga ajaib. Nah, lihat deh, jaraknya kan yang belum diketahui. Berarti kita jaraknya nih yang harus ditutup dulu. Sisa apa? Sisa kecepatan dan waktu yang di bawah. Nah, Ibu ingatkan kalau sama-sama di bawah berarti dikali. Nah, ayo mulai kita kerjakan. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita masukkan. Kecepatannya berapa tadi? Kecepatannya itu 60 km
per jam. Dikali waktunya berapa? Lihat di nomor 2, waktunya itu adalah 3 jam. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. 60 km per jam dikali 3 jam. 60 dikali 3. Untuk lebih memudahkan, kita simpan dulu nolnya. Nah, berarti tinggal depannya aja nih yang dikalikan. 6 dikali 3 berapa? Ya, 18. Nah, tadi kan ada nolnya nih, kita tambahkan. Jadi 180. Satuannya menggunakan apa? Karena di sini menggunakan kilometer, maka satuannya pun menggunakan kilometer. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah 180 kilometer. Oke, pintar, mudah ya. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, perhatikan di nomor 3 itu jaraknya sudah diketahui apa belum? Ya, sudah. Berapa? 100 meter. Waktunya berapa? Waktunya itu 20 menit. Dan kecepatannya apakah sudah diketahui? Belum ya anak-anak, belum diketahui. Berarti yang harus kita cari adalah kecepatannya. Nanti kita tutup yang kecepatannya. Sisa apa? Sisa jarak di atas dan waktu di bawah. Kalau posisinya atas dan bawah berarti kita harus membaginya. Berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Yuk kita masukkan, jaraknya berapa? Jaraknya itu adalah 100 meter. Dibagi waktunya berapa? Waktunya itu adalah 20 menit. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Seperti biasa, kalau ada nolnya berarti kita nolnya nih dihapus dulu, kita hilangkan dulu. Berarti 10 dibagi 2 berapa coba? 10 dibagi 2. Ya, 5 ya. 5 anak-anak, sisanya adalah 5. Satuannya menggunakan apa? Satuannya karena di sini menggunakan meter dan menit, maka kita menggunakan meter per menit. Berarti kecepatan yang nomor 3 itu adalah jawabannya 5 meter per menit. Nah, kita sudah menyelesaikan soal tabel. Itu adalah contoh soal tabel. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal berbentuk cerita. Oke. Nah, sudah siap anak-anak? Yuk, kita mulai simak nih soal ceritanya. Ibu bacakan ya. Yang pertama, soal pertama, jarak rumah Dinda dengan sekolah adalah 300 meter. Jika ia mengendarai sepeda ke sekolah, ia akan tiba dalam waktu 3 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendari Dinda? Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah kecepatannya. Oke, langsung saja yuk kita kerjakan menggunakan segitiga JKW yang tadi. Nah, kalau kecepatan yang dicari berarti kecepatannya yang kita hapus dulu. Oke, nah langsung saja kita kerjakan ya. Jaraknya berapa tadi? Coba lihat di soal ceritanya. 300 ya, 300. Dibagi waktunya berapa? Ya, betul, 3 menit. Nah, langsung saja kita hitung ya. 300 dibagi 3. Nah, kita simpan dulu nih nolnya nih. Kita simpan nolnya. 30 dibagi 3 10. Tambahin nol yang tadi yang kita simpan jadi 100. Satuannya menggunakan apa? Karena di sini menggunakan meter dan menit berarti menggunakan satuan meter per menit. Berarti kecepatan yang Dinda, jadi kecepatan sepeda yang dikendari Dinda yaitu 100 meter per menit. Oke, mudah ya anak-anak. Ini adalah ada satu lagi contoh soal yang terakhir. Simak ya soal ceritanya. Ibu bacakan.
Waktu yang diperlukan oleh sebuah mobil dari kota A ke kota B adalah 3 jam. Kecepatan mobil tersebut adalah 72 km per jam. Maka jarak kota A ke kota B adalah, berarti yang ditanyakan apa? Jarak ya, betul, jarak. Nah, kalau jarak yang ditanyakan, berarti jarak yang kita coret dulu. Oke, kita masukkan ya, berarti kecepatan dan juga waktunya itu dikalikan. Jarak sama dengan, kecepatannya berapa? Kecepatannya itu 72 km per jam. Dikali dengan waktu. Waktunya berapa yang diketahui? 3 jam. Nah, 72 dikali 3 jam. Kita hitung bareng-bareng ya anak-anak. 72. 3. Yuk, 2 dikali 3 berapa? Ya, 6. 7 dikali 3? 21. Berarti 216. Satuannya menggunakan apa? Karena di sini menggunakan kilometer, maka satuannya menggunakan kilometer. Maka jarak kota A ke kota B adalah 216 km. Cukup mudah kan anak-anak? Nah, oke. Anak-anak, untuk mengerjakan soal kecepatan, jarak, dan waktu akan lebih memudahkan kalian kalau kalian sudah hafal dan memahami tentang segitiga JKW ini. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.